Ketemu lagi Sob, selalu ada kabar yang lucu dari Indonesia kita. Langsung aja kita kulik yang satu ini. Sikat! Memberi lapangan kerja, saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. MBG bikin rakyat mules, bos. Di sebuah forum ekonomi di The Ritz-Carlton Pacific Place, ada pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi efeknya panjang. Mana yang lebih penting, program makan bergizi gratis atau penciptaan lapangan kerja? Rahmat Pambudi menjawab dengan frasa yang langsung nyangkut di publik. MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja, sambil menegaskan keduanya sama-sama penting. Analogi kail ikut keluar. Kalau cuma dikasih kail, orang bisa keburu mati sebelum sempat mancing. Sejak kalimat itu beredar, perdebatan publik bergeser. Bukan lagi semata soal kebijakan, tapi soal rasa yang ditinggalkan oleh pilihan kata. Publik menilai lebih mendesak terdengar seperti tangga prioritas yang dibalik, seolah urusan kerja bisa belakangan, yang penting piring terisi dulu. Dan di situ problemnya. Di tengah kabar PHK, biaya hidup, dan kerja yang makin serba kontrak, satu kalimat gampang berubah jadi kesimpulan kolektif. Pemerintah sedang memilih porsi makan, bukan peluang kerja. Diramaikan di berbagai media arus utama. Padahal, kalau dibaca utuh, argumen pemerintah itu logika triase. Kebutuhan dasar tidak bisa menunggu. Dalam liputan-liputan 6, Rahmat menjelaskan bahwa ketika masyarakat lapar dan kekurangan gizi, kebijakan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja, bisa tidak efektif karena fondasi manusianya rapuh. Ia mengaitkan urgensi itu dengan isu yang lebih lebar. Kualitas pendidikan dasar, stunting, sampai angka kematian akibat TBC yang disebut mengkhawatirkan. Masalahnya, logika triase itu benar, tapi framingnya keburu bikin dua hal vital tampak saling meniadakan. Dan ini yang bikin publik makin kritis. Narasi resmi pemerintah sendiri sering menempatkan MBG bukan hanya sebagai program gizi, tapi juga penggerak ekonomi lokal. Sekretariat Kabinet menulis pernyataan Presiden Prabowo soal capaian penerima MBG, tantangan lapangan, dan efek ekonomi dari kebutuhan pasokan pangan yang menarik produksi desa dan kecamatan. Bahkan ada klaim penciptaan lapangan kerja dan proyeksi anggaran besar untuk ekspansi program. Di jalur yang sama, pemerintah juga menegaskan MBG sebagai intervensi menghadapi malnutrisi. Ada pembaruan capaian penerima manfaat. Ada pengakuan bahwa program sebesar ini tetap menyisakan celah yang harus diawasi. Sementara Sekretariat Negara mengangkat optimisme target penerima dan penambahan infrastruktur pelaksana lewat Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, respons kritis datang cepat, terutama dari kelompok yang hidupnya memang bergantung pada situasi pasar kerja. NU Online memuat pernyataan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, yang menolak dikotomi MBG versus lapangan kerja. Publik menilai kebelatan buruh bukan soal tersinggung oleh diksi, tapi soal kekhawatiran yang lebih konkret. Kata mendesak sering berubah jadi urutan prioritas anggaran dan energi politik. Mereka menyoroti badai PHK di sektor padat karya, stagnasi kerja formal, dan urgensi yang sama antara gizi dan pekerjaan layak. Lalu data membuat konteksnya makin terasa real. Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka 4,85%, jumlah penduduk bekerja 146,54 juta orang, dan rata-rata upah buruh 3,33 juta rupiah. Angka ini penting, tapi publik menilai angka pengangguran sering tidak menangkap pengalaman harian, kerja yang tidak pasti, jam kerja yang dipotong, pendapatan yang tidak mengejar harga kebutuhan. Disinilah pelajaran komunikasinya. Ketika negara memakai bahasa kail versus ikan, publik tidak mendengar metafora, publik mendengar pilihan hidup. Satu pihak bicara kelaparan, pihak lain bicara pekerjaan. Keduanya sama-sama benar. Tapi ketika disusun seperti kompetisi, efeknya saling menegaskan. Publik menilai, negara seharusnya tidak mendorong warga memilih antara anak kenyang dan orang tua bekerja. Karena dua-duanya satu ekosistem. Gizi mempengaruhi produktivitas, pekerjaan menentukan akses pangan, dan keduanya menentukan masa depan keluarga. Betul nggak? Nah, karena itu, kalau pemerintah ingin menutup perdebatan ini dengan rapi, jalannya bukan memperpanjang adu diksi,
tapi mengunci desain kebijakan. MBG perlu dibuktikan sebagai program gizi yang juga mesin kerja lokal, bukan sekedar jargon multiplier. Kalau pemerintah menyebut rantai pasok desa bergerak, publik wajar menagih bentuknya. Berapa porsi belanja yang benar-benar menyerap produsen kecil, petani, nelayan, UMKM pangan? Bagaimana standar pengadaan memastikan kualitas dan keamanan pangan? Bagaimana dapur-dapur MBG menjadi ekosistem kerja yang lebih formal, terampil dan aman, bukan sekedar proyek logistik? Isu dampak ekonomi dan rantai pasok kerap disampaikan dalam rilis pemerintah dan diberitakan media nasional. Pegel juga nih saya ngomong melulu, bantu like dan subscribe ya bos. Kita lanjutkan. Pada saat yang sama, kritik buruh perlu dibaca sebagai alarm legitimasi. Publik menilai MBG akan rapuh kalau rasa kerja makin susah dibiarkan jadi latar permanen. Program ini akan lebih kokoh kalau selalu dipaketkan bersama agenda kerja yang jelas, perlindungan sektor padat karya, iklim investasi yang benar-benar menambah kerja formal, dan strategi upah yang membuat orang tua mampu membeli gizi tanpa bergantung pada program. Akhirnya, frasa lebih mendesak hanya akan jadi catatan kaki kalau dampak lapangan bicara lebih keras. Ukurannya sederhana, dan publik akan menilainya secara naluriah. Apakah anak-anak benar lebih sehat dan lebih siap belajar? Dan apakah orang tuanya merasa peluang kerja serta penghasilan membaik? Kalau dua indikator itu bergerak bareng, debatnya selesai. Kalau salah satunya tertinggal, kalimat di forum akan terus hidup sebagai bahan bakar kecurigaan, bukan sebagai pijakan kebijakan. Kira-kira begitu opini kita kali ini. Pesan kita untuk para pejabat, hati-hati ente ngomong bos. Didengar semua sama rakyat. Oke sob, segini aja dulu. Ketemu lagi di konten noise berikutnya. Salam waras.